seperti apa ini, mungkin lagi heboh juga di pemberitaan ada seorang selebgram dianiaya atau tindak kekerasan di KDRT dalam rumah tangga dan pelakunya sekarang sudah ditangkap jadikan tersangka. Nah, kalau abang sendiri melihatnya seperti apa nih dari sisi hukumnya nih masalah KDRT dalam rumah tangganya? Baik, terima kasih tuh rekan-rekan media, selamat siang. Jadi begini ya, saya sudah juga ikuti peristiwa itu, yang mana korbannya kalau nggak salah tuh Cut Intan ya. Nah, Cut Intan, kemudian pelakunya Armor ya, sebagai suaminya. Di dalam video yang berdurasi pendek juga saya sudah lihat. Jadi sebenarnya ini juga harus merupakan acuan bagi kita khususnya yang sudah berumah tangga ya. Jangan terlalu gampang ringan tangan lah. Kalau dikatakan bahwa dia itu sudah menyatakan janji sebagai suami istri, terus menganiaya istrinya ini kan sudah tidak manusiawi. Dia berpikir nggak bahwa istri yang dianiaya ini juga sudah mempunyai keturunan. Itu dulu saya ambil dari sisi kemanusiaan dulu ya. Kemudian yang kedua, latar belakangnya. Kenapa sampai terjadinya timbul KDRT ini? Tentu ada sebab musababnya. Apakah itu terjadi akibat daripada perbuatan si Armor atau akibat perbuatan daripada si Cut Intan sendiri? Nah, sehingga terjadilah perselisihan pendapat yang mengakibatkan timbulnya emosional daripada si Armor tersebut. Namun yang saya ikuti perkembangan belakang ini bahwa si Armor yang melakukan itu. Dia berselingkuh dengan beberapa wanita dan tertangkap langsung oleh si Cut Intan. Yang sangat saya sesalkan adalah ringan tangan yang bersangkutan. Menurut hemat saya, masalah KDRT ini masalah yang sangat krusial, masalah hidup kemanusiaan daripada orang yang terdekat dalam dirinya. Dan penyidik sudah melakukan langkah tindak lanjut, yaitu kalau nggak salah dari Polres Bogor, kemudian melakukan lidik sidik. Dan ditemukanlah 2 alat bukti yang sah, bahwa menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pemukulan, penganiayaan terhadap si Cut Intan tersebut. Nah, dalam hal ini, kalau kita ambil dari klausul hukumnya, saya berharap bahwa supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari terhadap wanita ya, atau istri atau siapapun itu KDRT dalam keluarga, diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Yang kedua, dengan bukti-bukti tersebut yang bersangkutan sudah ditahan dan sesegera mungkin diajukan ke meja hijau melalui JPU. Nah, dengan peristiwa ini saya berharap kepada penyidik ya. Apalagi situasi belakangan ini kan sudah kita lihat carut-marutnya perkembangan daripada penegakan hukum yang menjadi sorotan publik. Nah, saya sangat berharap bahwa penyidik melakukan ini secara transparan, terbuka di depan umum. Bahwa penyidikan, penetapan tersangka, penahanannya itu jelas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sehingga nanti pada saat diajukan ke JPU, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Tentu ada buktinya, ada visumnya, dan lain sebagainya. Nah, sampai di pengadilan saya mohonkan juga hakim harus bersikap adil. Jangan sekali-kali terintervensi dengan situasi apapun. Lihatlah alat bukti dan pembuktian serta apa-apa yang menjadi alat peraga di meja persidangan menjadi pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tersebut. Dan bagi saya pribadi, kalau orang-orang seperti kayak gini yang terlalu ringan tangan, diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Itu menurut hemat saya. Ya. Oke, Pak Armor sendiri kan artinya mengajukan RJ Restoratif Justice dengan alasan karena masih mempunyai 3 orang anak. Nah, sedangkan Armor sendiri kan ini pasalnya berlapis, ada 3 pasal KDRT, terus kekerasan, terus satunya lagi terhadap anak ya kan, jadi 3 tuh. Kalau di total 19 tahun di ancamannya. Nah, gimana? Apakah setuju mengajukan restoratif justice dengan melihat bukti-bukti yang sudah tersebar begitu sadis? Gimana Pak melihatnya? Jadi begini ya, kita berbicara restoratif justice ya, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan yang mana tidak merugikan pihak ketiga, itu pengertian daripada restoratif justice. Namun kita lihat si korbannya, ya, si korbannya menerima nggak di situasional itu? Karena itu kedua belah pihak. Ya. Memang kalau secara hukum klausul tidak ada alasan ya berikan sanksi seberat-beratnya. Itu kalau hukum positif berjalan.
Tapi kan dikatakan tadi ada restoratif justice yang bisa untuk menjembatani kedua belah pihak mau kembali berdamai dan lain sebagainya. Itu kan nanti tinggal bagaimana dari pihak penyidik dan bagi pihak keluarga apakah mau melakukan hal tersebut. Tapi kalau Intan menyatakan tidak bersedia lagi, lanjutkan. Tidak ada alasan pemaaf lagi bahwa memang sudah melakukan tindak-tindak kekerasan baik terhadap dia maupun anak-anak, kan berdampak semua. Kira-kira begitu ya. Artinya tergantung dari si korban apa ya? Ya. Tapi, Jadi si korban ini kan mempunyai pemikiran, mungkin siapa tahu kan gitu. Siapa tahu dengan keberadaan ini kemudian bisa bersatu kembali dan dia itu merubah segala perilakunya, mengingat karena mereka mempunyai keturunan. Mereka mempunyai keturunan. Ya kalau kita mau lihat video yang ada ya kita geram juga. Tapi kan yang korbannya kan yang merasakan. Kalau seandainya nanti diberikan sanksi yang seberat-beratnya, kemudian si Cut Intan ini merasa, aduh aku nanti gimana dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Kembali lagi kepada hubungan antara suami istri. Tapi dikala Cut Intan mengatakan tidak bersedia, berjalan. Pak, Bapak melihat nih kinerja kepolisian sendiri seperti apa nih dengan kurang lebih dari 24 jam Pak bisa menangkap si pelaku ini Pak? Artinya sudah sesuai prosedur nggak Pak? Bapak melihat Pak? Begini, kalau peristiwa itu mau berapa jam pun, kalau memang bukti-bukti permulaan itu jelas, lengkap, visum lengkap, kemudian dilakukan pemeriksaan. Jadi begini ya, pemeriksaan itu dari mulai lidik sidik itu tidak ada limitasi waktu. Tapi pada saat dilidik sudah jelas ada hasil visumnya, bahwa hasil bengkak segala macam, kemudian bukti-bukti lengkap, diperiksalah kedua belah pihak ini. Baik ini diperiksa si korban, saksi-saksinya, alat buktinya, visumnya, kemudian yang bersangkutan diperiksa juga. Ternyata yang bersangkutan mengakui perbuatannya berdasarkan hasil video tersebut. Nah, sehingga mekanisme lidik sidik ini berjalan, gitu loh. Berjalan dengan baik berarti telah mengikuti etika prosedur sesuai dengan keputusan MK nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 yang diundangkan 16 Maret 2015. Penetapan tersangka adalah akhir daripada suatu penyidikan. Nah, mekanisme ini sudah dilalui. Kecuali kalau mereka menabrak mekanisme ini. Kembali lagi nanti kasusnya Peggy nanti bisa di pra-peradilan kan. Nah, saya yakin penyidik sudah belajar dari peristiwa ini. Kira-kira gitu ya. Berarti sesuai prosedur ya, sudah Ya, sesuai. sesuai prosedur ya. Karena ada bukti, ada faktanya, ada visumnya, ada korbannya, dan paling penting si pelaku mengakui perbuatannya. Dia nggak bisa mengelak karena apa? Ada video, jelas wajahnya di situ. Mau diakui ini wajah siapa? Kan ini rekam jejak digital masalahnya nih, yang nggak bisa dipungkiri. Kalau gitu wajah siapa nih? Kalau kamu nggak ngaku kan gitu. Nah, diakui sama dia, yang berarti ya benar. Dan ada hasilnya semua. Dan ini bukan terjadi sekali saja, sudah berulang kali gitu loh. Kira-kira gitu ya. Pak, dalam rumah tangga itu kekerasan dalam rumah tangga itu dalam bentuk apa aja kemungkinan menjadikan apa itu bisa dilaporkan pidana nih kepada seorang istri maksudnya? Bukan hanya verbal saja ya. Bukan hanya verbal saja. Dengan ucapan kata-kata itu satu. Kemudian menelantarkan keluarga. Udah jelas dia satu rumah tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih nafkah segala macam, itu juga termasuk KDRT. Dan semua itu kriterianya harus diberikan sanksi. Kan dia punya tanggung jawab. Ternyata ditelantarkan, anak-anaknya nggak dikasih makan, kemudian dikurung di rumah, nggak boleh keluar segala macam. Lah kan sering terjadi seperti itu. Itu termasuk dalam KDRT. Bukan hanya gara-gara hanya memukul atau mengapakan atau bersifat verbal lah. Bersifat kata-kata juga, menelantarkan itu juga termasuk KDRT juga. Kira-kira gitu ya. Kalau berantem masuk nggak masuk cekcok suami istri gitu? Kita lihat dulu konteksnya. Ya. Cekcok ini fokus masalahnya apa sih cekcok ini? Kan sudah saya katakan tadi. Apakah ini penyebabnya berasal dari si istri atau dari si suami? Mereka saling adu argumentasi. Tapi apabila di dalam percekcokan tersebut ya, si suami melakukan tindakan verbal, ya kena dia. Tapi kadang-kadang kan terbalik.
si istri yang melakukan perbuatan verbal itu, ya kena si istrinya. Ya tergantung siapa melakukan terlebih dahulu, kira-kira gitu, ya. Oke. Oke? Ya. Nanti